Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kusuma dari PGMID, ingin mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul tentang konsep inklusi gender dan sosial. Yang pertama, pengertian konsep gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai tingkah laku. Gender adalah sifat-sifat yang melekat atau diletakkan pada seseorang, laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, kultural, dan pendidikan. Dalam memahami konsep gender akan disandingkan dan dibedakan dengan konsep seks. Misalnya, seorang laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dan ovum. Jadi, seks adalah jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan sudah dibawa sejak lahir, tidak bisa berubah dan tidak dipertukarkan karena itu merupakan ketentuan Tuhan atau disebut kodrat. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya, zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman lain dan di tempat yang berbeda, laki-laki lebih kuat. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lain. Itulah yang dinamakan dengan konsep gender. Yang selanjutnya, poin kedua, yaitu kebijakan nasional dan internasional tentang GSI. Perubahan kebijakan di tingkat internasional dipengaruhi oleh proses penyusunan UNCTAD oleh negara-negara anggota PBB yang mempunyai perhatian sangat besar pada isu penyandang disabilitas. Dengan berbagai pengalaman yang terjadi di beberapa negara tersebut terkait dengan disabilitas yang ada. Misalnya di negara Amerika Serikat, kebijakan yang berkembang dan sangat berpihak kepada penyandang disabilitas sangat signifikan terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana banyak veteran perang yang menjadi penyandang disabilitas, dan negara harus bertanggung jawab atas mereka sebagai konsekuensi kewajiban wajib militer bagi penduduk USA, baik warga negaranya atau bukan. Mereka secara progresif membentuk berbagai kebijakan, misalnya dengan Amerika Disability, dengan kebijakan yang komprehensif meliputi fasilitas umum, pekerjaan, asuransi, dan sebagainya, di mana kewajiban tersebut lebih maju dibandingkan dengan pasal-pasal dalam UNCTAD. GSI selanjutnya didefinisikan sebagai konsep yang membahas hubungan kekuasaan yang tidak setara yang dialami orang-orang dengan alasan gender, kekayaan, kemampuan, lokasi, kasta atau etnis, bahasa, dan agensi atau kombinasi dari dimensi-dimensi ini. GSI berfokus pada perlunya tindakan untuk menyeimbangkan kembali hubungan kekuasaan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan persamaan hak, peluang, dan penghormatan terhadap semua individu tanpa memandang identitas sosial. Dengan perkembangan tersebut bisa jadi persoalan makin meluas dan penanganan kesenjangan makin komprehensif. Poin yang ketiga yaitu inklusi sosial dan inklusi gender. Yang pertama, pengertian inklusi. Inklusi sosial merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Bank Dunia, merupakan sebuah proses untuk meningkatkan
persyaratan bagi individu dan kelompok untuk ikut berperan serta dalam masyarakat. Inklusi sosial dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mengambil keuntungan dari peluang pembangunan global. Pendekatan ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang sama ke dalam sistem pasar dan layanan serta ruang politik, baik secara sosial maupun fisik. Inklusi sosial merupakan upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Pendekatan inklusi sosial mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan agama, etnis, kondisi fisik, pilihan orientasi seksual, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.